Ya gimana caranya ambisinya bisa sama kayak dulu ya, karir lo gini-gini aja, nggak mau lebih, lo bisa lebih lah, misalnya gitu kan. Ya bener juga ya, sebenarnya gue bisa lebih nih, gitu kan. Lebih tapi Kalau kita isi dengan bersyukur, maka yang kita kejar itu bukan ambisi yang berasal dari ego. Ego tuh aku jelaskan begini, bagian diri kita tuh ada komponen yang namanya Coach kasih solusi. jadi gini Coach, fase hidup itu kan bermacam-macam ya Coach, dari muda terus menikah, punya anak segala macam. Nah, how can apa ya? ke bahasa Indonesia. Ya gimana caranya bisa ambisinya bisa sama kayak dulu ya. Bisa karena sekarang kan lebih, nah, penting gue hidup kayak gini udah cukup lah gitu kan. Sedangkan dari keluarga terus dan saya juga ngerasa kayak saya masih bisa di-extend nih gitu kan. Gimana caranya biar bisa punya semangat yang seperti dulu lah. Gaspol gitu ya. Cerita dulu boleh elaborasi kenapa kok subjek ini muncul gitu. Kenapa kok merasa drive atau motivasinya plateauing, berkurang gitu ya. Menikah udah punya anak. 3 lagi. ya. Masya Allah. Terus ya, apa istri bekerja? Enggak di rumah ya. Ya. Oke, boleh dielaborasi kenapa dirimu merasa perlu punya ambisi seperti dulu? Kenapa? Apa ya, lebih karena mungkin dulu punya cita-cita kan, cita-cita wah saya harus jadi orang yang hebat, jadi CEO orang hebat gitu ya dulu ya. Ya CEO kan ada CEO yang hebat, ada CEO yang dipenjara, betul, di CEO ada dipecat CEO juga. yang dipecat juga. Oh jadi dulu waktu kecil saya sangat ambisius sih, even saya dulu ngomong sama teman saya, gua suatu saat orang kenal gua aja udah bangga. Nah, pengen seperti itu, punya ambisi sebesar itu dulu ya. Sekarang tuh kayak udah nikah, punya waktunya aja udah beda nih. Dulu kan pengen ke S2, S3 ya, sekarang lah udah punya anak, waktunya udah banyak di keluarga kan. Udahlah, kayak gini cukup deh gitu kan. Tapi kadang malam apa terus ngeliat teman-teman juga di luar kan, karir mereka masih oke nih gitu kan. Sebenarnya gue bisa lebih nih coach ya kan gitu. Tapi apa ini udah cukup buat saya karena waktu saya untuk keluarga banyak dan life balance oke gitu, atau emang sebenarnya gue masih bisa di-extend lagi nih gitu. Boleh dijelasin kenapa waktu keluarganya banyak? Dan kerjaannya apa sih kalau boleh tahu, tanpa mungkin nggak usah menyebut Ya, perusahaan, kerjaan kecuali saya kalau kau emang ya, pengen nyebut ya. saya di sales Pak ya. Di sales. Terus juga dulu saya kerja di FMCG ya. Nah di FMCG Ini itu perusahaan keberapa? 10 Pak, 10. Perusahaan ke-10, usia 41. Iya. Berarti tiap 1,5-2 tahun pindah. Iya, tapi nggak berarti tiap 2 tahun pindah ya. Ada aja Average ya, average ya. Oke. Apa dulu di FMCG as a sales guy. FMCG itu kan kayak 24 jam ya Pak ya. Subuh-subuh udah wah semangat pagi kalau FMCG gitu kan. Iya. Wah, dan pace-nya tinggi gitu ya. Dan mungkin ini jawaban Tuhan juga. Jadi saya perusahaan ke-9 tuh udah waktu itu nggak cocok sama kerjaannya kan. Kerjaan dan lingkungan. Mungkin kan kerjaan tuh bukan berarti tempat atau kerjaannya buruk ya. Cuma mungkin sayanya nggak pas saya kan gitu. Nggak fit and proper lah ya. Bahasa kerennya. Nggak cocok. Refleksinya bagus. Iya, saya keluar. Saya juga dulu waktu itu kan ketika kita lagi heads up ya, lagi hektik atau apa, kita doa sama Tuhan kan ya Allah, gue pengen kerjaan agak nyantai dong gitu kan. Udahlah gue nggak perlu posisi tinggi lagi, posisinya sama aja lah, cuma gue nyantai lah gitu kan. Udahlah pindah. Kebetulan alhamdulillah punya bos yang baik ya, itu anugerah banget, bos baik, H2 baik ya, peace-nya teman-temannya baik kan, anugerah banget tuh kan. Terus punya waktu juga banyak kan, kebetulan bos juga fleksibel, karena makanya bisa di sini juga kan. Saya juga punya ayah nih Pak, ayah saya juga, saya baik terinspirasi sama ayah saya. Saya banyak apa? Terinspirasi sama ayah saya ya. Selalu bilang, enggak kok karir lo gini-gini aja, nggak mau lebih, lo bisa lebih lah, misalnya gitu kan. Ya terus selalu bilang udahlah gini aja lah, yang penting nyantai kan gitu kan. Cuma kadang ya bener juga ya, sebenarnya gue bisa lebih nih gitu kan, lebih, tapi apa karena lingkungannya enak segala macam jadi kayak terbuai kan. Nah sekarang ntar gue dapet kayak tempat terakhir nggak, males juga. Jadi aku tuh selalu kembali ke ini, kayak teguran Allah ya dulu ya. Jadi aku dikasih tempat ini untuk bersyukur sebenarnya. Jadi kalau dulu aku orangnya sangat rebel ya. Saya rebel tuh kok gini sih Pemberontak. wah gitu kan. Sekarang sama HR lah maksudnya gini. Sekarang kayak ada sesuatu yang mengganggu pikiran, sekarang lebih damai gitu. Biarin lah, itu yang penting gue hidup tenang, udahlah gitu kan. Kalau boleh tahu keuangan gimana? Keuangan terus terang
sebenarnya dari benefit segala macam turun dibandingin dulu ya. Tapi karena dibayar dengan kelegaan waktu, fleksibilitas. Tapi secara umum maksud saya bertanya keuangan bukan cuma gaji, tapi kalau ngelihat dari penampilannya yang biasa tampil di sini, confident artinya nggak punya beban pinjol. Iya, saya nggak punya. Ya kan? Ya kan? Dan punya dana darurat minimal 6 bulan nggak? Nggak punya itu. Nggak punya. Berapa bulan punyanya? Mepet sih. Karena anak 3 kan. Iya. Tapi pasti ya. Alhamdulillah istri saya selalu bilang kan, emang kita mungkin pas ya, mungkin ngepas, tapi Allah selalu cukupin. Ada aja misalnya kayak kita mau umroh gitu ya, ada aja rezeki datang. Terus mau ini anak sekolah, ada aja rezeki. Jadi kayak Allah tuh membuat sesuatu yang pas nih. Jadi karena dia mungkin tahu kalau si orang ini dikasih 6 kali 6 kali dana darurat, habis sama dia dibeliin apa kan, mungkin begitu ya Allah ya. Bisa jadi. Jadi Allah tuh sayang sih gitu. Jadi saya pikir ya udah syukuri. Jadi tadi saya bilang fase sekarang tuh fase yang bersyukur lah. Kalau ada sesuatu yang aneh-aneh ya udahlah, legowo aja gitu. Tapi ya satu sisi yang dikatakan Aisyah benar juga ya, kayak sebenarnya gue bisa lebih nih gitu kan. Oke. Kalau gitu yang dirimu butuh tanyakan apa yang lebih spesifik? Apa gimana caranya bisa dapat ambisi yang sama seperti dulu, dan tapi dengan fase hidup yang bersyukur seperti sekarang. Hidup itu kayak bernafas. Orang Jawa kan bilang urip kuwi sakjane urup. Betul, gitu ya. Betul. Dalam nafas coba dirimu perhatikan ya, ada tarik nafas, tahan, lepas. Nah, hidup tuh kayak gitu. Jadi ada kontraksi, ada elasi. Betul. Ada kontraksi, ada elasi. Betul. Tugas kita itu bukan narik nafas terus kan? Betul. Kan kalau ngegas terus gitu, gitu kan? Atau kita buang terus, akhirnya kita ngerasa nggak berguna. Sebenarnya kalau ada perasaan kayaknya kok gini-gini aja, itu sinyal bahwa ada nih ruang idle, ruang yang masih bisa diisi. Betul. Tapi yang perlu distrategikan dengan baik, diisi dengan apa? Karena kebanyakan di usia sepertimu, kalau kurang guidance, kurang kedekatan dengan Allah, itu jadi macam-macam. Belajar dari yang ngomong, soalnya yang ngomong juga sama. Pada saat diberi kelegaan, baik itu waktu, uang, biasanya ekstrakurikuler laki-laki itu nggak jauh-jauh. Nah, dan nggak ke situ kan? Enggak. Oke. Dijaga untuk nggak, artinya aku punya pertemanan yang bagus. Sebagai info, saya ketemu makhluk Allah ini di masjid ya. Jadi kau anak baik banget, dan itu penting untuk dijaga. Karena setan itu menggoda orang di jalan yang lurus, bukan di jalan yang belok. Kalau belok bisa jadi lu udah jadi setannya sendiri. Nah, godaan itu akan muncul kuat sekali di dirimu. Ya, dan yang saya justru merasa lebih penting ketimbang ngasih tips untuk terus termotivasi, berambisi. Saya lebih senang mengingatkan adik gue satu nih untuk menjaga kedekatan yang sudah terbina dengan Allah. Ya, dan memastikan bahwa walaupun saat ini kau merasa masih belum huru-hara, kayaknya gini-gini aja. Bisa jadi ini kesempatan yang butuh dimanfaatkan untuk menjaga kedekatanmu dengan istri dan anak-anak. Anak-anak berarti aku duga umur 11, 7, 5 gitu ya, kurang lebih. Ada satu anak alhamdulillah berkebutuhan khusus kan, memang makanya perlu banget diliatin kan. Bukankah itu rahmat dari Allah yang dia ingin kehadiranmu lebih panjang di anak-anakmu. Jadi sebelum kita ngerasa gelibetan, tahu ya, kayak resah, ingat lagi kenapa Allah memberikan ini. Dan tadi aku tangkap dirimu udah ngerti juga sih, cuman butuh disuarakan dari orang yang berbeda, bukan dari diri sendiri. Bahwa ini bisa jadi karomah dan berkah Allah yang harus lebih disyukuri. Dan wujudnya adalah dengan menjaga, dengan mempunyai kedekatan yang lebih berkualitas. Karena kuantitasnya kan udah diberikan. Lebih berkualitas. Anak-anak ini lagi bangun core memory. Istrimu harus merasa dirimu sangat berguna. Harus merasa kehadiranmu tuh sangat lengkap. Anak-anak juga perlu merasakan itu. Bisa jadi ini waktu yang memang diberikan untuk kau membangun, istilahnya kalau para psikolog tuh bilang core memory anak-anak. Oh, bapakku nih ada. Bapakku nih hadir. Ya. Dan prosesnya berapa lama harus seperti ini nggak tahu. Ya, tapi kalau kita isi dengan bersyukur, maka yang kita kejar itu bukan ambisi yang berasal dari ego. Ego tuh aku jelaskan begini, bagian diri kita tuh ada komponen yang namanya observer, ada yang namanya komentator. Kalau observer tuh dia diam aja.
observer itu menelaah, menyimak. Kalau komentator tuh atas apapun yang kau lakukan, dia pasti akan punya cara untuk mengomentari. Oh, lo emang udah bagus. Ah, lo masih cemen banget. Iya. Ah, lo biasa aja. Itu komentator ya? Iya, iya, Ya. iya. Dan setiap kali mendengar, kita diam, lagi menghadapi satu situasi, ada komentator, that's not you. Itu bukan dirimu yang sejati. Karena dirimu yang sejati itu yang kemudian, makanya ada istilah geming. Jadi dia yang menenteramkan. Ya. Dan Iya. kalau kita bisa menyamakan frekuensi kita yang masih terperangkap di jazat ini Iya, iya, dengan kita yang sejati, iya, itu akan lebih tenang. Karena ada yang bilang gini, sebelum aku mendapatkan enlightenment, iya. tahu ya enlightenment tuh kayak, oh gitu. Saya makan, tidur, jalan. Makan, tidur, jalan. Ya, apa? Makan, tidur, jalan. Setelah saya mendapatkan enlightenment, saya makan, tidur, jalan. Maksudnya gimana, Pak? Jadi dia Paham ya? Sebelum dan sesudah enlightenment ada perbedaan aktivitasnya. ada dari makan, tidur, jalan. Jadi. Yang berikutnya, makan, Ah, tidur, tidur, jalan. jalan. Sama kan? Iya. Jadi bukan aktivitas yang berubah, tapi persepsi terhadap aktivitas itu. Oh, oke. Karena dia menyadari bahwa ambisi itu namanya an act of becoming. Ya, act. Act itu artinya acting. Iya. Ya, becoming apa? Becoming yang kata si komentator itu Iya. bagus. Oh, oke. Paham ya? Paham, paham. Ya, sementara kalau calling itu panggilan. Iya, iya. Ya. Calling itu terkadang tidak bisa dibahasakan, tidak bisa dilogikakan. Oh. Kenapa? Karena yang namanya logika, matematika, bahasa, Iya. itu hasil dari kesadaran. Mereka muncul untuk menjelaskan, tapi mereka tidak bisa menjelaskan induknya. Oh. Nah, yang dirimu perlu tinggikan itu namanya kesadaran. Hmm. Kesadaran itu diawali dari kau udah benar tadi, bersyukur. Iya. Cuman ingat kan esensi bersyukur? Esensi bersyukur itu dari kata dasar syakarah, Ya, kalau- yang artinya diberi sedikit, memberinya banyak. Oh, Tapi menyadari bahwa kita diberi sedikit atau banyak? iya, menyadar banyak. Banyak banget. Mata ini masih bisa melihat, Betul, betul. kaki ini bisa melangkah. Betul, betul. Jadi secara filosofis yang saya sampaikan itu, Iya. jangan-jangan posisimu sekarang itu ada peran khusus utamanya di keluarga yang harus kau lakukan dan mungkin kau lupa. Terkait soal 6 bulan ini, jawaban praktis memang ya belum punya, tapi semua diadakan oleh Allah. Betul. Betul. Tapi peran sebagai suami juga memastikan apabila kau tidak dalam posisi untuk Ya. berbuat, maka ada resources. Jadi 6 bulan itu minimal. Jadikan itu sebagai, kalau mau digunakan kata ambisi, Iya, ambisimu itu dulu. iya, Artinya tata kendalinya harus dipegang. Mungkin belum perlu. iya. Kenapa? Karena saya harus protect family dengan punya ini dulu. Kenapa? Setiap muslim itu harus punya kekuatan untuk bisa menopang dirinya sendiri. Betul. Kalau kau punyanya sebulan 2 bulan, Iya, iya. kurang bro. Coba kejar itu. Jadi ambisi itu diterjemahkan bukan dalam bentuk yang jauh, menjadi CEO, menjadi hebat. Tapi ke dalam hal yang kecil, keluargaku tertangani. Oh, oke. Bukan untuk sekarang, tapi paling tidak untuk 6 bulan ke depan. Kehadiranku lebih dirasakan oleh anakku. Dengan anakku nggak manggil aku mister atau om aja, itu kan perlu disyukuri. Betul, betul, Terlebih ada yang punya kebutuhan khusus. betul. Pelajari kebutuhan khusus itu definisinya apa. Iya, Apa yang bisa kau lakukan sebagai ayah itu. Gabung ke komunitas yang mempunyai seperti itu. iya. Mempunyai anak seperti itu. Kenapa? Karena kau punya karomah. Itu pembuka pintu surgamu loh. Asal kau lurus, yang buka pintu surgamu itu anakmu yang berkebutuhan khusus. Karena dia dibebaskan dari semua tanggung jawab dunia. Paham ya? Paham, paham, paham. Jadi kau harus sayangi anak itu sebagai penghuni surga. Beda kan konteksnya? Betul, betul, betul. Nah, sekarang ke perusahaan. Sebelum kerewesan atau kerewesannya bahasa Betawi ya, mencari-cari ada apa nih? Iya, iya, iya. Coba- Gerasa gerusuh gitu ya. Gerasa gerusuk, coba fungsikan untuk meningkatkan. Karena kamu begini, bahwa bosmu itu baik, luar biasa anugerah. Iya. Berapa kali Hafid di kelas ini, di obrolan ini komplainnya tentang bos berapa kali? Kayak dominan ya. Iya nggak? Jadi ini bagian kawan-kawan yang menyimak, ada loh bos istimewa itu. Bos yang baik hati dan disyukuri. Iya, Ya, jangan punya bos seperti ini malah bos gue kebaikan. Kan aneh. iya. Lo minta yang baik, dikasih yang baik, lo bilang kurang kok kebaikan. Nggak ada itu. Iya, iya. Tapi yang saya pertanyakan adalah bagaimana result kerjamu saat ini. Kalau bosmu baik itu apakah karena dia nggak mau ngasih tahu kamu, atau sebenarnya lo nggak memberikan result yang luar biasa, tapi aku duga Ya. resultmu sangat baik. Sehingga kau masih bertahan udah berapa tahun nih? 2 tahun. 2 tahun kan. Pertanyaan berikutnya,
political currency-mu gimana? Paham political currency? Iya ya, di kantor ya. Mm-mm. Nggak ada yang aneh-aneh sih ya. Karena kan udah bekerja berkali kan udah ngerasain ya. Political currency itu begini. Kau punya strategi untuk membuat bosmu itu kinclong. Paham ya? Paham. Ini buat teman-teman yang ada di luar sana, kebanyakan orang berpikir cuman, oh result kerja gue mesti bagus. Itu mah nggak usah diomongin, itu basic. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah Bantu bos. bukan cuma bantu bos, membuat bos lo kelihatan, bukan kelihatan bahkan, benar-benar keren. Oke. Ya, kenapa? Dan lucunya sekarang ya, terutama Gen Z, ya gue Iya ya. nggak punya beef sama Gen Z, tapi banyak yang gue denger tuh komentarnya begini, bosku tuh ngakuin kerjaan gue. Ya emang, bos emang begitu. Maksudnya gini, emang lo mau diakuin kerjaan lo ke semuanya? Kan ada yang namanya rantai komando, di mana kerjaan lo adalah kerjaan bos lo. Iya. Paling nggak sepertiga kerjaan bos lo. Kalau lo nggak mau diakuin kerjaan lo sama bos lo, Iya. ya udah bikin aja usaha sendiri, bener nggak? Iya, itu betul. Nah, bos lo itu Iya. atas porsi kerjaan dia yang kau kerjakan, dia ngerasa terbantu nggak? Dia ngerasa, dan yang ketiga nih, namanya easiness. Oke. Lo membuat bos lo jadi lebih lega. Iya. Hidup dia nggak lebih pelik. Iya. Jadi keberadaan dirimu buat bosmu tuh mutlak. Iya. Kenapa? Kalau nggak ada lo, aduh pusing. Ada lo, alhamdulillah. Iya. Nah, political currency and easiness itu Iya. yang harus kau perjuangkan. Iya. Arahkan ambisinya ke sini. Karena percaya deh, dalam hidup gue ya, gue udah pernah mengatakan di forum ini, 90% dari semua kenikmatan, rezeki yang gue nikmati itu berasal dari orang yang suka sama gue, dan gue suka sama orang itu. Ini kan kita udah pernah ketemu, tapi hari ini kita diperkokoh dengan ada tali jalinan baru kan. Betul. Nah, gimana orang bisa suka kalau dia belum percaya? Gimana orang bisa belum percaya kalau dia belum kenal? Paham ya? Betul. Dan kenal itu kan bukan cuma sembari lalu. Iya. Benar-benar kenal, betul, gitu kan? Betul. Nah, sekarang fungsikan dirimu di sini. Karena panggilan itu biasanya munculnya berupa penawaran, ajakan, bukan mencari. Iya. Paham ya? Betul. Lu bagus banget di kerjaan lu sekarang. Rata-rata orang terbaik dalam hidup gue gak pernah nyari kerjaan. Pekerjaan yang menghampiri mereka. Iya. Dan betul. kau sudah ke 10 perusahaan, artinya udah ngerti kultur, mengerti value system, Iya. ngerti interaksi. Banyak. Tunggu aja. Tapi kok kinclong banget di yang sekarang. Iya. Hingga muncul ada satu. Atau mungkin bosmu. Bro, lo bantu kejar ini boleh gak? Kalau emang bener-bener lo ngerasa udah optimal banget, baru keluar yang berikutnya. Bos, aku underutilized. Manfaatkan aku dong. Tapi kau harus udah beresin dulu yang lain. Iya. Jangan-jangan sebenarnya ini belum beres-beres amat, tapi lo udah merasa di situ, paham? Iya, paham. Nah, strategi ini menurut gue baik, bro. Ya, jadi nggak terburu-buru untuk merasa kalau saya punya ambisi harus dilakoni, bukan itu. Karena yang dibutuhkan adalah kejernihan hati dalam mengenali panggilan hidup. Jadi hidupmu itu berjalan bukan keinginan atas keinginan ayahmu, bukan atas keinginan istrimu, bukan akan keinginan bosmu, bukan atas keinginanmu. Keinginan siapa? Allah. Keinginan Allah. Jadikan kita instrumen Allah, karena itu posisi yang terbaik. Cluenya apa, coach? Hati tenang. Mau ada kerempongan di kanan kiri, hati tenang. Mau tugas banyak, tugas sedikit. Beban besar, beban kecil. Hati tenang. Hati tenang itu yang harus dijaga, karena itu ukuran yang paling nggak bisa dibohongin. Lo nggak perlu meyakinkan siapa-siapa kecuali diri lo sendiri. Tenangan itu yang paling penting sih. Itu yang kurasakan sekarang sih. Tenang ya, cuma emang karena tuh komentatornya suka datang tuh tadi. Jadi pada saat komentator muncul, tugasmu bukan menyuruh dia diam, tapi diperhatikan ya. Wah, emang lo keren banget. Iya, lo ngelihat gue keren. Gak usah dikomentarin balik. Jadi, lo kurang ambis. Ya, kata lo gue kurang ambis. Diterima. Kenapa? Nanti lama-lama komentator tuh akan, dia tuh semakin disulut, semakin rame. Tapi semakin di-diffuse. Di-diffuse tuh diakui aja. Nggak capek lo. Iya, lo bilang gue capek. Itu kayak di-acknowledge aja kan. Komentator, nggak asik nih orang. Nggak bisa disulut. Dan usia 40, komentatornya walaupun luarnya kayaknya tambah mantep, komentatornya tambah rame. Kau harus meluangkan waktu setiap habis yang wajib, perpanjang inimu untuk menyentuh lantai. Itu cara yang paling efektif. Ngomong apa, coach? Nggak usah ngomong. Karena Allah tahu. Minta Allah yang arahkan. Dia akan memberikan tanda terbaik. Oke? Thank you banget, coach. Most welcome. Coach kasih solusi.